أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan kita berada dalam naungan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan Nida'ur Rahman, dengan panggilan kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, untuk mendapatkan satu arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau engkau ingin selamat, maka perhatikan setiap kali Allah mengucapkan Ya ayyuhalladzina amanu, di sana ada kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan dan atau ada keburukan yang Allah larang. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus merespon panggilan Allah Ta'ala ini ketika Allah memulai dengan mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu, labbaika ya Allah. Apa yang Allah Ta'ala serukan? Kata Allah, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Ini adalah perintah Allah kepada kita semuanya untuk berbuat benar, untuk menjadi saksi yang adil. Di dalam Islam, keadilan adalah satu pilar yang sangat prinsip dan sangat penting. Karena itu, bahkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk berlaku adil. Allah Ta'ala misalnya berfirman di dalam Al-Quran, Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Kata Allah Ta'ala, kami turunkan para rasul, kami kirim para rasul kepada mereka, dan kami sertakan bersama para rasul tersebut Alkitab wal Mizan, ada kitab suci, kemudian ada neraca yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, liyaquman nasu bil qist. Apa tujuannya? Adalah agar manusia menegakkan keadilan. Sehingga seolah-olah turunnya para rasul dan dikirimnya kitab suci itu tujuannya adalah agar tegak keadilan di muka bumi ini. Jadi prinsip yang sangat penting, keadilan adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Islam. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang sangat populer dan sangat dikenal oleh setiap muslim laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat, karena setiap kali khutbah Jumat selalu dibacakan ayat ini, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan setiap khatib dan da'i pada masanya untuk selalu membacakan ayat ini, karena ayat ini sangat penting mengingatkan kaum muslimin untuk selalu berbuat adil. Naam, di dalam Islam adil adalah satu prinsip yang sangat utama, dan adil itulah yang selalu ditekankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat adil kepada siapapun, berbuat adil kepada yang kecil maupun yang tua,
kepada yang muda maupun yang sudah lanjut usia, kepada karib kerabat maupun kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah, kepada muslim dan juga kepada non muslim, kepada sahabat, bahkan juga kepada lawan atau rival yang berlawanan pandangannya dengan kita. Luar biasa, dan itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat engkau tidak berlaku adil. Jadi bayangkan, kepada musuh sekalipun, kepada orang yang berbeda pandangan sekalipun, kita dituntut untuk berlaku adil. Dan itu tidak hanya ada dalam teori, tetapi dipraktikkan oleh salafun saleh. Kita melihat misalnya seringkali orang-orang yang berada di kalangan atas, orang-orang yang berada di pucuk pimpinan, yang memiliki jabatan, kadang-kadang tidak terjamah oleh hukum dan seterusnya. Tapi dalam Islam, hal itu tidak bisa demikian. Kita melihat misalnya contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah beliau melakukan satu transaksi dengan seorang penjual kuda. Beliau membeli kuda dan ternyata kudanya setelah dipakai beberapa waktu ada cacat. Umar bin Khattab menuntut penjual kuda tersebut, lalu diajukan kepada Al-Qadhi Syuraih. Ketika dilihat, dikaji oleh hakim, yakni Al-Qadhi Syuraih ketika itu, apa yang diajukan oleh Umar tidak kuat, alibinya tidak kuat. Akhirnya Khalifah Umar kalah, ya. Kemudian Qadhi Syuraih memenangkan si penjual kuda tadi. Ini luar biasa bagaimana seorang yang biasa saja, seorang penjual kuda dari kalangan biasa, bisa menang dalam satu perkara melawan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikian pula ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menangani satu aduan, yaitu sengketa antara seorang muslim dengan seorang Yahudi. Ketika itu Umar bin Khattab melihat bahwa bukti-bukti kebenaran ada pada orang Yahudi tadi, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an memenangkan orang Yahudi tadi atas seorang muslim. Itu pula yang terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kisah baju besi beliau. Ternyata Al-Qadhi Syuraih memenangkan orang atau pedagang yang memiliki baju besi yang konon katanya itu sebetulnya adalah milik Ali radhiyallahu an. Tetapi karena Khalifah Ali radhiyallahu an tidak bisa membawa saksi yang cukup, ya saksinya hanya dari kalangan keluarga, maka Al-Qadhi Syuraih memenangkan orang yang memegang baju besi tadi atas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah satu kisah dari begitu banyak kisah keadilan di dalam Islam. Tidak aneh karena mereka semuanya adalah murid-murid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengajarkan mereka dari kecil untuk berbuat adil. Rasulullah yang mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu berlaku adil kepada siapapun, sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Boleh berbeda pendapat, tetapi keadilan harus tetap ditegakkan. Misalnya contoh pada masa Nabi yang sangat fenomenal, yaitu seorang wanita Mahzumiyah dari kalangan Ningrat. Dia pada satu waktu melakukan tindakan pencurian. Tentu kita semua tahu tindakan pencurian itu dalam Islam harus dihukum dengan potong tangan. Betapa aib yang akan dialami oleh wanita dari kalangan elit tersebut, kalangan yang high class. Akhirnya dia berusaha untuk bisa bebas dari hukuman dengan cara melalui Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata ketika Rasulullah mendengar peristiwa tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan beliau mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau akan memberikan advokasi, membantu dalam masalah had yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sudah jelas dalam Al-Qur'an? Kemudian Rasulullah mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum, yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihimul ghani taraku,
kalau ada orang kaya yang mencuri dari mereka, mereka tidak menegakkan hukum, mereka membiarkan saja. Tetapi wa idza saraqa fihim al-wadi', tetapi kalau yang mencuri itu dari kalangan jelata, dari kalangan marginal, aqamu alaihil had, maka ditegakkan hukum kepadanya. Wa aimullah, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Luar biasa, ini bentuk keadilan. Inilah bentuk keadilan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang harusnya ditegakkan oleh umat Islam, umat yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, tetapi keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, dan kepada seluruh umat manusia. Kalau kita menegakkan keadilan, insya Allah Allah akan menolong negeri ini. Allah Ta'ala selalu menolong orang-orang yang berbuat adil. Disebutkan, innallaha yansur daulah al-adilah wa lanat kafirah. Allah akan menolong dan membela negeri yang adil walaupun negeri itu diisi oleh orang-orang kafir. Tetapi sebaliknya, wala yansur ad-daulah adh-dhalimah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong negeri yang zalim meskipun diisi oleh orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.